Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanafi Takinara. Nomor induk mahasiswa 181410166, jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan pendahuluan. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan peluncuran Jakarta Islam Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia. Pada tahun 2000, sukuk pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah menerbitkan pertama kali tahun 2002. Peraturan OJK pada saat itu masih BPPAM dan LK tentang pasar modal syariah pertama dikeluarkan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya daftar efek syariah atau DESH pada tahun 2007. DESH adalah panduan bagi pelaku pasar modal memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pembahasan A. Gambaran pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Gambaran pembuatan rekening efek syariah. Pertama, pilihan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjaminan efek, emisi efek, atau kegiatan lain sesuai ketentuan pengawas pasar modal. Hal yang perlu dipersiapkan: 1. KTP atau paspor, 2. Buku tabungan halaman depan, 3. NPWP, 4. materai, 5. dana setoran awal. 3. Membuka rekening efek syariah. Pembukaan rekening efek syariah bisa dilakukan secara offline dan online. Kemudian gambaran pembuatan rekening dana nasabah. 1. Persiapan dokumen persyaratan KTP, NPWP, cover buku, dan materai 6000. Syarat online trading system atau SOTS yaitu menjamin investor saham syariah harus lebih hati-hati dibandingkan dengan investor non syariah. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang investor syariah pada saat melakukan transaksi saham agar tidak menjamin transaksi haram atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk investor syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada panduan yang jelas tentang hal ini, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 80. Namun memahami fatwa ternyata tidak mudah dan belum tentu dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Syariah Online Trading System atau SOTS diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis saham SOTS mengacu atau sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80. Dengan kata lain, SOTS adalah Fatwa DSN MUI nomor 80 yang dikonvensikan menjadi sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara garis besar, SOTS adalah sistem yang mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS. Apabila investor memasuki order transaksi saham non syariah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka SOTS akan menolaknya. Transaksi yang dapat dilakukan melalui SOTS adalah transaksi saham syariah yang berbasis uang tunai. Investor tidak dapat melakukan pembelian saham syariah melampaui uang tunai yang dimilikinya. SOTS tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham syariah yang belum dimiliki investor. Prinsip dasar jual beli sesuai dengan syariah adalah barang atau objek transaksi harus dimiliki oleh pihak penjual. Untuk setiap transaksi ditolak oleh SOTS akan muncul pesan singkat dalam bentuk pop-up yang menyebutkan alasan kenapa transaksi tersebut ditolak dan dianggap tidak sesuai prinsip Islam di pasar modal. 3. Cara order transaksi saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual barangnya. Order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual yaitu perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang dijual pada harga tertentu.
Order transaksi beli adalah perintah investor yang mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Jadwal perdagangan syariah di BEI sesi pertama dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali pada hari Jumat tutup lebih cepat 30 menit. Sesi kedua dari 13.30 sampai dengan 15.30, kecuali hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Hari terjadinya transaksi saham syariah di BEI tersebut disebut hari trading day. Waktu terjadinya transaksi disebut dengan jam perdagangan atau trading hours. Perubahan harga saham. Ada dua hal yang harus diketahui oleh para investor saham syariah pada saat akan melakukan order transaksi saham syariah, baik order jual maupun order beli, yaitu fraksi harga dan batasan transaksi saham syariah. 1. Fraksi harga. Fraksi harga diciptakan untuk menjaga agar fluktuatif perubahan harga saham syariah lebih terkendali. 2. Batasan perubahan harga saham. Dengan kata lain, auto rejection system diberlakukannya adalah satu paket dengan penentuan fraksi harga, yaitu selain meminimalisir fluktuatif harga, juga untuk menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan pergerakan harga pasar yang sebenarnya. 4. Analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham. Analisis fundamental merupakan sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar, dan ekonomi makro mikro. Secara umum ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sebuah saham secara fundamental, yaitu top down approach dan bottom up approach. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan saham yang unggul yang layak untuk dikoleksi. Analisis teknikal digunakan untuk memprediksi tren harga saham di masa depan, terutama melalui penggunaan grafik orang yang biasanya disebut crustage. Meskipun tidak bisa memprediksi pergerakan harga di masa depan secara absolut, analisis ini dapat membantu mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada harga saham di masa mendatang. Bagi investor pemula, analisis teknikal biasanya lebih mudah dipelajari dibandingkan analisis fundamental karena hanya diperlakukan membaca grafik. Selain itu, investor harus mempunyai karakter sabar dan disiplin. 5. Resiko investor syariah dan transaksi saham syariah. Investor syariah ini bisa disebut resiko nilai tukar. Resiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun, sehingga membuat nilai investor turun pula. Resiko ini bisa dikurangi dengan cara diinversikan portofolio investasi sebagai nilai tukar. Misalnya Anda investasi saham syariah dengan menggunakan nilai tukar rupiah, maka sebagai opsi investasi pula di saham syariah bernilai tukar dolar. Tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagikan dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagi dividen. Capital loss atau kebalikan dari capital gain. Ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Bisa terjadi pemegang saham tidak dapat mendapatkan apapun. Saham dikeluarkan dari DES karena beberapa alasan tertentu. Saham dapat dihapus daftar efek syariah. 6. Mitigasi dari resiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau memitigasi potensi kedua resiko tersebut, resiko investasi dan resiko transaksi, dengan berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gahar adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.